Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidah wa basa minhuma rijalan wa nisaa amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Tadarus Qiraah Mubadalah yang ke-14 di halaman 181, melanjutkan di bab 3 dengan inspirasi ulama dan pemikir Indonesia. Karya-karya intelektual dan kiprah sosial para ulama dan pemikir Indonesia telah menginspirasi lahirnya perspektif dan metodologi mubadalah. Secara umum, para ulama Indonesia telah memberikan pondasi yang cukup kokoh bagi tumbuhnya berbagai pemikiran yang solutif untuk kompleksitas realitas kontemporer. Jika negara-negara Islam lain masih kesulitan membumikan konsep negara bangsa dalam keislaman mereka, maka mayoritas ulama Indonesia telah selesai mengokohkan kenegaraan Indonesia sebagai yang islami dan final. Begitupun dalam isu-isu relasi laki-laki dan perempuan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Fondasi sosial pemikiran Islam Indonesia telah membuka ruang yang leluasa bagi lahir dan kuatnya gagasan keislaman yang lebih seimbang, lebih adil dan lebih memberdayakan perempuan. Sejarah Indonesia juga mencatat nama-nama tokoh Islam, ulama dan pemikir perempuan yang aktif membangun bangsa, memastikan perempuan memperoleh hak-hak sosial, politik, terutama keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Sejarah Islam Indonesia abad ke-17 misalnya mencatat Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin berkuasa di kerajaan Aceh Darussalam selama 33 tahun 1641 sampai 1674 yang melahirkan ulama-ulama Nusantara yang cukup populer seperti Nuruddin Ar-Raniri, Hamzah Pansuri, Taqiyuddin Hasan, Muhyiddin Ali, dan yang lain. Keberhasilannya memimpin dan mensejahterakan negeri memberi jalan bagi 3 sultanah berikutnya untuk memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Ada juga Ratu Sinuhun, wafat tahun 1642 di Kesultanan Palembang yang melahirkan karya monumental Kitab Simbur Cahaya. Sebagai undang-undang tertulis kerajaan, ada Fatimah Al-Banjari, cucu dari Syekh Arsyad Al-Banjari, wafat 1710, yang melahirkan perukunan Jamaluddin atau dikenal juga sebagai perukunan Melayu. Kitab rujukan keagamaan yang cukup populer pada abad ke-19 di antara mereka yang menggunakan bahasa Melayu adalah Kepulauan Kalimantan, Sumatera, Malaysia, bahkan Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Myanmar. Dan Ratu Aisyah Wi Tanri Oleh berkuasa di kerajaan Ternate selama 55 tahun 1855 sampai 1920 yang menyelamatkan naskah Ila Galigo. Ada Ratu Aisyah binti Raja Sulaiman 1870 sampai 1924. Cucu Raja Ali Haji Ratu Aisyah adalah perempuan penulis produktif karya-karya sastra, di antaranya Hikayat Samsul Anwar, Syair Kadamuddin, Syair Tajam Bertimbal, dan Hikayat Saiful Akhtar. Dalam sejarah modern, Indonesia mencatat dengan tinta emas seorang ulama perempuan bernama Rahmah El Yunusiah 1900 sampai 1969 yang pada usia 23 tahun, tepat pada tanggal 1 November 1923, mendirikan Sekolah Diniyah Putri Padang Panjang. Saat negara-negara muslim lain masih memperdebatkan boleh tidaknya perempuan terlibat dalam pendidikan. Terinspirasi dari inisiatifnya pada tahun 1957, Universitas Al-Azhar Kairo mendirikan sekolah serupa, Kulliyatul Banat, untuk perempuan. Rahmah El Yunusiah pun diundang ke Kairo untuk menerima gelar guru besar, Syekhah, dari perguruan paling otoritatif di dunia Islam saat itu. Nama-nama ulama perempuan lain yang memiliki kiprah sosial serupa adalah Nyai Hajah Siti Walidah 1872 sampai 1946 dari organisasi Muhammadiyah, dan Nyai Hajah Khairi Hashim 1906 sampai 1983
dari organisasi Nahdlatul Ulama. Mereka bersama ulama-ulama perempuan yang lain tidak hanya aktif pada organisasi sayap perempuan Aisyah Muhammadiyah dan Muslimat NU, tetapi juga dilibatkan dalam kepengurusan organisasi induk mereka masing-masing. Tentu saja masih banyak nama lain dalam internal NU dan Muhammadiyah, baik perempuan dan laki-laki, yang kemudian memberikan kontribusi lebih nyata dari sisi pemikiran dan gerakan untuk wacana keseimbangan dan keadilan relasi gender dalam Islam. Selain dinamika pasang dan surut diskursus ini antara yang konservatif dan yang progresif di kalangan masing-masing kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia ini, tetapi ruang sosial pemikiran Islam Indonesia untuk keadilan gender telah ditopang sedemikian kokoh oleh ulama dan pemikir kedua organisasi ini. Secara struktural dan terutama secara kultural, oleh kalangan ulama dan pemikir muda, kalangan akademisi perguruan tinggi Islam yang awalnya mengenyam pendidikan pesantren juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kokohnya pondasi pemikiran ini. Beberapa nama yang cukup menonjol dalam diskursus ini adalah Nyai Hajah Sinta Nuria Wahid, Kiai Haji Husein Muhammad, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Kiai Haji Masdar Farid Masudi, Siti Musdah Mulia, Camana Suratno, Lili Munir, Siti Roheni Zuhayatin, Siti Samsiatin, Hamim Ilyas, Yunahar Ilyas, Maria Ulfa Ansor, Badriyah Paryumi, Masruha Nurafi'ah, Marjuki Wahid, Abdul Muqsid Ghazali, Zakiyuddin Baydawi, Atiyatul Ulia, Nina Nurmilya, Alai Najib, Alimatul Kibtiyah, Rita Pranawati, Inaya Rohmaniyah, Ruqayyah Maksum, Umdatul Khairat, Luluk Farida, Khotimatul Husna, Rindang Fariha, Yuliati Mutmainah, dan lain sebagainya. Puncak dari gerakan dan pemikiran ini adalah perhelatan Kongres Ulama Perempuan Indonesia KUPI di Pesantren Kebon Jambu, Babakan Cuaringin Cirebon 25-27 April 2017, yang menunjukkan perspektif keadaan hakiki bagi perempuan, prinsip kesalingan mubadalah dalam relasi gender, dan pentingnya pengalaman perempuan sebagai basis pemahaman teks agama dan realitas sosial. Dalam kongres ini yang dihadiri lebih dari 600 peserta selain sekitar 200 orang pengamat dari dalam dan luar negeri. Dari berbagai perwakilan pesantren, berbagai organisasi Islam, akademisi, praktisi pendidikan dan dakwah, serta aktivis pemberdayaan perempuan, diadakan musyawarah keagamaan yang memutuskan 3 hal, bahwa segala bentuk kekerasan seksual adalah haram, baik di dalam maupun luar perkawinan, bahwa mencetak anak dari pernikahan adalah wajib hukumnya bahwa mencegah anak dari pernikahan adalah wajib hukumnya demi kemaslahatan anak dan kebaikan sosial, dan bahwa melakukan perusakan alam atas nama pembangunan adalah haram hukumnya. Berbeda halnya dari yang lainnya, pandangan dan sikap keagamaan yang diputuskan dalam musyawarah ini didasarkan pada Al-Quran, hadis, akwal ulama, konstitusi, dan realitas kehidupan nyata perempuan. Dalam musyawarah ini ditetapkan bahwa kesadaran pada realitas kehidupan perempuan dan pentingnya relasi yang adil dan seimbang harus menjadi fondasi perumusan sikap dan pandangan keagamaan. Inilah jantung dari perspektif keadilan hakiki dan sekaligus mafhum dan metode mubadalah. Perspektif keadilan hakiki sendiri sebagaimana didefinisikan dalam dokumen proses dan hasil KUPI adalah sebagai berikut. Perbedaan mendasar perspektif keadilan hakiki bagi perempuan dari perspektif lainnya bertumpu pada cara pandang dan penyikapan terhadap perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, dan fakta ketimpangan kuasa dalam relasi perempuan dan laki-laki dalam sistem patriarki, kekhususan organ, fungsi dan masa reproduksi perempuan yang membuat mereka menstruasi, hamil, nipas, melahirkan, nipas, dan menyusui dijadikan alasan untuk merendahkan perempuan, sehingga berakibat pada perlakuan tidak adil dan peminggiran perempuan secara menyejarah. Ketidakadilan yang dialami perempuan semata-mata karena keperempuannya ini muncul dalam 5 bentuk, yaitu peminggiran atau marginalisasi, penomorduaan atau subordinasi,
pelabelan negatif atau stereotip, pembebanan secara berlebihan, maupun kekerasan verbal, fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan wujud lainnya. Islam sebaiknya memandang bahwa organ, fungsi, dan masa reproduksi perempuan adalah sesuatu yang mulia, sehingga perlu diapresiasi, dan bahkan ketidakadilan bagi perempuan semata-mata karena keperempuanannya adalah sebuah tindakan zalim. Perspektif keadilan hakiki bagi perempuan menegaskan bahwa kondisi khas perempuan perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memahami nas agama maupun realitas kehidupan. Tanpa perhatian khusus pada kekhasan perempuan ini, maka ajaran agama mempunyai potensi besar dijadikan legitimasi untuk justru menyalahkan perempuan korban atas ketidakadilan yang dialami dan mengakibatkan perempuan jadi korban untuk kesekian kalinya. Perspektif keadilan hakiki ini meniscayakan adanya kesadaran awal dalam memahami teks-teks agama pada konteks sosial ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan yang memungkinkan lahirnya pemahaman teks ketimpangan yang memungkinkan lahirnya pemahaman atas teks tersebut menjadi bias serta melestarikan pola relasi yang hegemonik dan penuh kekerasan. Kesadaran ini menjadi penting agar seorang penafsir tidak mendapatkan perempuan secara terus-menerus sebagai objek dan korban dalam proses menafsirkan teks-teks keagamaan. Perspektif ini kemudian merekomendasikan penggunaan berbagai metode tafsir dan ijtihad dari khazanah tradisi Islam yang dapat mentransformasikan kehidupan sosial terbangun atas dasar keadilan, kesetaraan, keseimbangan, dan kerjasama. Perempuan dan laki-laki harus menjadi subjek yang setara dalam pemahaman dan mengamalkan teks-teks agama. Dengan perspektif ini, konsep mubadalah menemukan momentum yang sangat kokoh dalam perhelatan kongres tersebut, baik secara diskursus pemikiran, perumusan metodologi pemahaman teks dan realitas, maupun gerakan, perumusan visi, misi, dan penyelenggaraan kegiatan. Dasar-dasar perspektif mubadalah juga sangat kentara dalam deklarasi keulamaan perempuan yang dibacakan pada penutupan kongres oleh seluruh peserta. Deklarasi ini menegaskan kemanusiaan perempuan dengan segala potensi akal budi, kiprah keimanan, dan peran kesejaraan mereka, mandat untuk meneguhkan ketauhidan yang membebaskan manusia dari kezaliman, amanah untuk ikut serta dalam amar ma'ruf nahi mungkar, baik dengan kerja-kerja interpretasi dan intelektual maupun dakwah pendidikan, politik, serta sosial. Perhelatan kongres ini baik sebagai rumusan kolektif mengenai perspektif keislaman terhadap isu-isu relasi gender maupun kegiatan-kegiatan penyelenggaraannya adalah yang pertama di Indonesia dan di dunia. Kegiatan dan rumusan ini hanya mungkin terjadi karena ruang sosial pemikiran keislaman di Indonesia telah diperkuat sedemikian rupa dalam 3 dekade sebelumnya oleh para ulama dan pemikir dengan metodologi yang bertumpu pada etika dan tujuan-tujuan hukum. Ijtihad kolektif ulama Indonesia yang tercermin dalam kompilasi hukum Islam KHI 1990 misalnya telah memutuskan banyak hal yang fundamental untuk relasi keluarga yang lebih seimbang. Di antaranya soal definisi pernikahan yang tidak lagi sekedar menghalalkan hubungan seks sebagaimana dalam fikih, tetapi lebih pada ikatan kuat, misakon ghalidhan, yang dilakukan oleh kedua mempelai dan harus dijaga dan dirawat keduanya. KHI juga menetapkan prinsip-prinsip kasih sayang, mawaddah warahmah sebagai pondasi relasi keluarga, menetapkan batasan usia minimal pernikahan, mengharuskan pencatatan pernikahan, memperketat poligami, dan mengatur perceraian hanya sah dalam sidang peradilan. Rumusan-rumusan ini muncul karena nuansa metode pencarian substansi hukum ta'lili yang lebih dominan di kalangan para ulama Indonesia dibanding sekedar fokus pada lafal teks semata. Nuansa demikian sebagaimana dicatat oleh berbagai pihak sangat kentara dalam ijtihad dan pemikiran Kiai Haji Hasbi As-Siddiq, Buya Hamka, Kiai Haji Ibrahim Husain, Munawar Sajili, Kiai Haji Alyafi, Kiai Haji Sahal Mahfud, dan yang lain. Kiai Haji Sahal Mahfud bersama Kiai Haji Alyafi misalnya adalah ulama pesantren yang telah berkontribusi besar meletakkan dasar-dasar fikih bernuansa sosial, yaitu nuansa yang menekankan pada cara pandang dan pembacaan hasanah fikih Islam dengan mendasarkan pada tujuan dan cita-cita dasar keadilan
dan kemaslahatan sosial. Maqasidus syariah al-khamsah, yaitu pemeliharaan hak hidup, hifdun nafs, hak beragama, hifduddin, hak berpikir dan menyatakan pendapat, hifdul akal, hak berkeluarga, hifdun nasul, dan hak bekerja atau ekonomi, hifdul amal. Ki Haji Alyapi menambahkan hak pelestarian lingkungan, hifdul bid'ah. Hifdul bid'ah. Sebagai tujuan pokok yang keenam, saran yang diterima secara bulat oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia, pembacaan ini sering dikenal sebagai diskursus kontekstualisasi kitab-kitab fikih. Dalam diskursus ini, fikih harus ditempatkan sebagai produk pemikiran yang lahir untuk semangat pada konteksnya masing-masing. Dalam pandangan Ki Haji Sa'al Mahfud, fikih harus dibaca kembali dan dirumuskan ulang dalam semangat pemecahan masalah-masalah kemanusiaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang terumuskan dalam maqasidus syariah, baik dalam skala primer, duriyah, daruriyah, doruriyah, sekunder, hajiyah maupun tersier. Diskursus ini memandang fikih sebagai khazanah yang menyimpan pandangan-pandangan universal yang bisa relevan untuk persoalan kontemporer, sehingga bisa dipungut untuk menjadi landasan perumusan fikih kontemporer yang lebih berkeadilan. Dialektika tradisi dan pembaruan ini diungkapkan dalam adigum masyarakat pesantren berupa Al-Muhafadatu Al-Qadim, Al-Muhafadatu Al-Qadimus Sholeh wa Al-Akhdu bil Jadidil Aslah, yaitu melestarikan tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Singkatnya, metode fikih sosial memiliki 5 karakter berikut. Pertama, interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. Kedua, perubahan pola bermadhab secara tekstual, madhab qauli ke madhab secara metodologis, madhab manhaj. Ketiga, verifikasi ke mendasar mana ajaran pokok, usul, dan mana ajaran cabang, furu'. Keempat, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Kelima, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah budaya dan sosial. Inspirasi yang paling nyata dari fikih nuansa sosial ulama pesantren bagi perspektif mubadalah adalah produk pengetahuan Forum Kajian Kitab Kuning FK3 di Ciganjur antara tahun 199 sampai 2004 yang dipimpin oleh ibunya Hajah Sinta Nuria Wahid. Forum ini awalnya adalah pengajian bulanan kalangan pesantren yang memiliki perhatian pada isu demokrasi dan hak-hak perempuan dalam Islam. Pengajian ini sudah dimulai sejak tahun 1997 dan diisi oleh Ki Haji Husain Muhammad dengan membaca kitab Uqul Lujen karya Syekh Nawawi Banten. Lalu diberikan komentar dan dianalisis, terutama oleh ibunya Hajah Sinta Nuria Wahid dan Ki Haji Masdar Farid Masudi. Interaksi intensif saya terkait eksplorasi gagasan dan pemikiran dalam forum ini yang akhirnya menjadi basis konsep mubadalah. Lebih banyak dengan kiai dan guru saya, Ki Haji Husain Muhammad, yaitu ketika akhir tahun 199 saya mulai diajak bergabung dengan forum ini. Pada tahun 2000, FK3 menerbitkan buku komentar berbahasa Arab terhadap kitab Syekh Nawawi itu, yaitu Syarah wa Ta'liq ala Syarhi Uqul Lujen fi Bayan Hukukul Zawajain. Kitab ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2001 dengan judul Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqul Lujen. Lalu pada tahun 2005 diterbitkan ulang dalam versi yang akademis dengan tambahan penjelasan metodologi interpretasi yang digunakan FK3. Judul terbitan akhir adalah Kembang Setaman Perkawinan, analisis kritis kitab Uqul Lujen. Dalam buku FK3 ini, perspektif dan tafsir mubadalah terlihat sangat kentara. Hanya saja belum dinyatakan secara eksplisit sebagai perspektif dengan terminologi mubadalah. Tidak disebutkan juga mengenai apa dan bagaimana metode ini bekerja dan praktik penafsiran. Tetapi bentuk akhirnya berupa pandangan-pandangan tafsir keagamaan adalah sejalan dengan metode tafsir mubadalah. FK3 mengawali analisisnya bahwa khazanah tradisi keagamaan seperti kitab Uqul Lujen tidak terlepas dari struktur sosial relasi kuasa yang mengakar di masyarakat.
di mana laki-laki dianggap lebih unggul dan berkuasa atas perempuan. Struktur ini telah mempengaruhi cara berpikir dan psikohistoris masyarakat, termasuk dalam praktik interpretasi teks-teks agama, sehingga dalam berbagai karya yang berkaitan dengan isu perempuan, termasuk fikih, tafsir, akidah, dan tasawuf, yang tergambar adalah perempuan makhluk yang lemah, tidak perlu pendidikan karena tidak akan mampu mengembangkan kreativitas nalarnya, serta harus banyak diatur dan dikendalikan agar tidak merusak masyarakat. Untuk itu, FK3 meniscayakan fikih baru yang menempatkan perempuan sebagai subjek dalam mengelola kehidupan, menyelesaikan persoalan, termasuk dalam menafsirkan teks-teks agama. Keterlibatan perempuan menurut FK3 akan lebih menyeimbangkan relasi kuasa yang sudah mengakar dan akan mengukuhkan semangat keadilan dan kesetaraan yang menjadi prinsip Islam. Khusus mengenai relasi suami istri, FK3 mendasarkan pada paradigma bahwa pernikahan adalah bagian dari sunnatullah untuk berpasangan dalam menjalani kehidupan. Surat Az-Zariyat ayat 49 dan surat Yasin ayat 36. Akad pernikahan dipandang sebagai perjanjian yang kokoh dan kuat. Misakon Golidon surat An-Nisa ayat 21 yang harus dijaga kedua belah pihak. Pernikahan harus didasarkan pada kehendak mewujudkan kebahagiaan, sakinah, dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam rumah tangga, sehingga relasi yang dibangun antara suami dan istri haruslah kemitraan yang sejajar. Aulia surat Al-Taubah ayat 71. Persis seperti kedudukan mereka yang digambarkan Al-Quran, satu sama lain sebagai pakaian. Hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Surat Al-Baqarah ayat 187 yang paling melindungi, menghangatkan, dan menguatkan. Dengan paradigma tersebut, maka hubungan suami istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya, melainkan hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Itulah yang disebut dalam bahasa Al-Quran dengan mu'asharah bil ma'ruf, tanggung jawab atau hak dan kewajiban suami istri, baik menyangkut moral maupun ekonomi. Karena itu harus selalu dikaitkan dengan tujuan bersama berkeluarga, yaitu tegaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah untuk memudahkan pencapaian tujuan ini secara bersama. Menurut FK3, Islam menganjurkan agar suami maupun istri berperilaku yang baik terhadap pasangannya masing-masing. Sikap yang baik dari kedua belah pihak, saling pengertian, saling menghargai dan menghormati, serta saling mengasihi merupakan pilar terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Perspektif tersebut sekaligus menjadi basis interpretasi FK3 terhadap pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam teks Uqudul Jen, sehingga teks tersebut memiliki signifikansi dalam konteks kehidupan keluarga sekarang yang lebih seimbang dan adil. Teks-teks dalam Uqudul Jen tidak berhenti pada makna literal yang hanya diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga menginspirasi makna mubadalah untuk kedua pihak sebagai pasangan suami istri. Berikut adalah beberapa interpretasi mubadalah FK3 terhadap teks-teks yang terkandung dalam Uqudul Jen. 1. Teks Uqudul Jen yang menyatakan bahwa istri adalah tawanan suami ditafsiri sebagai kiasan dan non-fisik. Sebagaimana juga berlaku dalam bahasa Indonesia bahwa seseorang itu menawan hati atau jiwa raganya tertawan oleh cinta pada seseorang. Pernyataan istri tertawan suami ini juga menurut FK3 bisa berlaku sebaliknya. Suami tertawan istri, dinyatakan hadis tersebut tidak hanya ditujukan kepada suami, tapi juga kepada para istri, karena laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Tanpa salah satunya, hidup tidak akan sempurna dan tidak akan punya arti apa-apa. Dengan demikian, kata tawanan dalam hadis tersebut juga seharusnya diarahkan kepada arti yang non-fisik, yaitu tawanan hati, tahanan jiwa, atau belenggu cinta, sehingga hasilnya sangat manis untuk dinikmati, karena menjadi istri bukan untuk disakiti, tetapi menjadi belahan hati. Kedua,
Mengenai kisah istri Nabi Ayub alaihissalam yang begitu setia dan sabar mendampingi suami yang terkena musibah penyakit yang bertubi-tubi. FK3 memberi komentar, demikian sebaliknya ketika cobaan dan ujian dari Allah menimpa istri, baik berupa harta benda, anak, fisik dan sebagainya, maka suami juga seharusnya tetap sabar dan setia, tidak meninggalkannya seperti dicontohkan oleh Rahmah, istri Nabi Ayub alaihissalam. Mengenai kisah Umar bin Khattab mengenai kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an yang sabar dengan perilaku sang istri. FK3 juga memberikan komentar secara mubadalah. Ini menceritakan tentang rumah tangga yang dibangun di atas pondasi saling pengertian dan saling mengasihi, sehingga rumah tangga tetap tegap dan kokoh. Suami bisa menerima kekurangan istri dan istri dapat menerima kekurangan suami. Mereka saling mengisi dan melengkapi, bukan saling mendominasi atau menang sendiri. Sikap mau menerima kekurangan istri ditunjukkan oleh sahabat Umar dalam kisah tersebut, sekalipun Umar seringkali terkesan sebagai seorang yang keras. Keempat, tentang berbagai kisah lain yang ada dalam Uqudul Ujen, FK3 memberikan komentar umum berikut. Berdasarkan kisah-kisah tersebut, tampak jelas bahwa tidak hanya istri yang bisa melakukan kesalahan atau mempunyai perangai buruk, suami pun bisa berbuat yang sama. Karena itu, baik suami maupun istri dituntut untuk bisa bersabar terhadap kekurangan masing-masing. Kelima, komentar terhadap teks hadis yang bercerita tentang rasa malu yang harus dimiliki perempuan. FK3 menyatakan rasa malu merupakan akhlak yang terpuji dalam Islam. Dan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, diperintahkan untuk berhias diri dengan rasa malu. Jadi perintah untuk bersikap malu bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari nomor 24 dan Muslim nomor 37 dari Ibnu Umar menyatakan, malu merupakan sebagian dari iman. Hadis ini diucapkan Rasulullah SAW saat melihat seseorang laki-laki dari golongan Ansor yang sedang mempengaruhi saudaranya agar tidak usah bersikap malu. Melihat hal itu, Rasulullah SAW langsung menegurnya, biarkanlah ia, karena malu itu sebagian dari iman. Keenam, mengenai konsep istri solihah yang melakukan kewajiban kepada suami, menyenangkan, menaati, menjaga diri, dan menjaga harta suami, FK3 memberikan komentar berikut. Hadis tersebut hendaknya dibaca dan diartikan secara logis. Maksudnya, rumah tangga yang bahagia, sakinah, akan tercermin dari wajah-wajah para anggota keluarganya. Suami, istri, maupun anak-anak akan menunjukkan wajah-wajah yang ceria dan berseri-seri, bukan wajah-wajah yang cemberut atau kuyu. Demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, suami istri akan saling membantu dan menolong karena adanya rasa saling pengertian, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Jadi, suami seharusnya tidak hanya memerintahkan seharusnya tidak hanya memerintah dan istri harus melaksanakannya dengan patuh, melainkan saling membantu dengan baik. Ketujuh, mengenai hadis-hadis yang melaknat istri yang meninggalkan tempat tidur suami dan tidak melayani kebutuhan biologis suami, FK3 memberikan komentar sebagai berikut. Hadis tersebut jika dibaca secara tekstual, maka yang menjadi sasaran adalah perempuan belaka. Padahal dalam kenyataannya sekarang, seringkali kita menjumpai perempuan-perempuan yang dengan begitu setia tidur di kursi menunggu suaminya pulang, tetapi yang ditunggu tidak kunjung datang sampai pagi. Oleh karena itu, jika hadis tersebut kita diartikan secara konseptual berdasarkan asas keadilan, maka menurut hemat kami, hadis tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada istri, perempuan, tetapi juga suami, laki-laki. Kedelapan, komentar terhadap teks-teks hadis yang menyalahkan, memasukkan neraka istri yang meminta cerai tanpa sebab. FK3 menyatakan, hadis tersebut selayaknya ditujukan tidak hanya kepada perempuan atau istri, tetapi juga kepada suami agar tidak minta atau menjatuhkan talak atau cerai dengan semena-mena dan seenaknya sendiri. Kesembilan,
Komentar terhadap teks-teks hadis yang menyalahkan perempuan yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, FK3 menyatakan saling menyukuri antara suami istri merupakan pondasi dalam membina rumah tangga yang sakinah, karena saling menyukuri akan mendatangkan kebaikan dan kebahagiaan bagi keduanya. Dengan demikian, tampak sekali perspektif dan metode interpretasi mubadalah telah dipakai oleh ulama dan pemikir yang tergabung dalam FK3. Karena itu, buku mubadalah ini tidak lain hanyalah menegaskan, mengeksplorasi, dan mengelaborasi agar memiliki pondasi epistemologis yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini dengan demikian juga merupakan salah satu pertanggungjawaban intelektual dan akademisi dari hasil interpretasi FK3 terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis serta tradisi keilmuan Islam. Perspektif dan metode ini yang kemudian juga menjadi spirit cara pandang Kongres Ulama Perempuan Indonesia (UPI) yang dipimpin Ibu Nyai Hajah Badriah Payumi, salah satu anggota FK3, dan Kiai Haji Husein Muhammad bersama ulama-ulama perempuan yang lain. Buku ini karena itu sekaligus sebagai pondasi teologis dan intelektual bagi kerja-kerja keulamaan perempuan Indonesia ke depan yang telah diawali oleh berbagai individu dan lembaga seperti FK3 dan KUPI. Tentu saja masih banyak lagi ulama lain di Indonesia yang memiliki pandangan mubadalah, tetapi belum sempat ditemukan. Ibu Nyai Hindun Anisa dari pesantren Bangsa Jepara misalnya pernah bercerita bahwa mbahnya Ki Haji Ali Masum Krapyak Yogyakarta selalu menekankan bahwa hadis tentang istri solehah yang harus menyenangkan dan melayani suami juga memberi pesan kepada laki-laki agar berperilaku yang sama, menyenangkan dan melayani istri. Ini tentu saja bisa menjadi awal pembuka bagi penelusuran lebih lanjut mengenai tafsir mubadalah dalam berbagai tradisi keilmuan pesantren dan tradisi akademik keislaman di Indonesia. Itu saja tadarus qiraah mubadalah yang ke-14. Nanti kita akan lanjut di halaman 195 dengan premis dasar qiraah mubadalah. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.